Supreme Martial God Technique. Bab 2801-2810. Bab 2801 perputaran. Jika ada kontak langsung di antara mereka, maka Wu Yun pasti akan memperlihatkan dirinya jika dia menyentuh mereka. Sepertinya ini bukan hal yang baik. Karena Wu Yun secara khusus memperhatikan bahwa orang-orang ini bukanlah manusia dan sangat membenci manusia. Oleh karena itu, Wu Yun memilih untuk mundur selangkah, melihat situasinya, dan kemudian membuat rencana. Namun, jika Anda ingin tahu persis apa yang terjadi di sini, Anda tetap harus bertanya kepada seseorang. Ya, mencari seseorang. Dan menemukan seseorang jelas merupakan masalah keterampilan dan keberuntungan. Wu Yun sudah bisa menebak bahwa beberapa orang ini bukan dari ras manusia. Dan mereka penuh dengan penolakan dan permusuhan terhadap umat manusia, dan bahkan mengurung manusia seperti hewan peliharaan. Pada saat yang sama, kelompok mereka mungkin mengendalikan apa yang disebut dunia kacau ini. Itulah yang disebut tuanku. Jika tidak ada yang lain, maka tuanku mungkin adalah orang terkuat di dunia yang kacau ini. Harus dikatakan bahwa setelah mengetahui situasi umum ini, Wu Yun merasa situasinya agak memalukan. Bukannya aku takut, aku hanya merasa sedikit malu. Jika semuanya benar-benar seperti ini, maka akan sangat sulit baginya untuk mengalaminya. Karena tidak ada lingkungan untuk pengalaman. Mengingat statusnya sebagai manusia, dia mungkin akan diburu kemanapun dia pergi. Namun, untuk saat ini, itu hanyalah tebakan Wu Yun tentang apa yang dibicarakan orang-orang itu. Selanjutnya, yang perlu dia lakukan adalah mengonfirmasi. Tentukan apakah ini masalahnya. Sambil berpikir, Wu Yun menyebarkan keterampilan tubuhnya dan terbang ke depan dengan cepat. Namun dia tetap memilih untuk berhenti mempercepat, mempertahankan dirinya, dan bergerak maju dengan nafas tersembunyi. Semuanya masih belum jelas sekarang, Wu Yun lebih berhati-hati dan tidak ingin mengekspos dirinya terlalu membabi buta. Meski Wu Yun belum yakin. Tapi menilai dari bagaimana beberapa orang itu muncul di sini secara tiba-tiba, seharusnya tempat ini sudah menjadi milik dunia yang kacau. Jika tidak ada yang lain, dunia yang kacau ini seharusnya serupa dengan dunia normal di luar. Tapi kenapa pemandangan di sini begitu kosong? Wu Yun menebak bahwa ini seharusnya berada di luar dunia yang kacau, dan dia belum sepenuhnya masuk. Tapi kalau di luar dunia, maka cakupannya harus dibatasi. Selama Wu Yun terus bergerak maju, cepat atau lambat dia pasti akan mampu menembus penghalang luar ini dan benar-benar memasuki dunia yang kacau. Ada hal lain yang seharusnya mengejutkan Wu Yun. Kalau tempat ini benar-benar luar dunia, meski bisa dilalui dengan bebas, secara umum hanya sedikit orang yang sering datang ke sini. Tapi ketika orang-orang itu menyadari kehadirannya barusan, mereka tidak terlalu terkejut sama sekali. Dari sini terlihat bahwa tempat ini kemungkinan besar sering dikunjungi orang. Benar-benar kacau. Layak disebut, dunia kacau. Wu Yun mengerutkan kening dan berpikir dalam-dalam sejenak, hanya untuk merasakan bahwa pikirannya sedang kacau. Tampaknya hal-hal di sini dapat dipecahkan, tetapi setelah mengetahuinya, banyak kekurangan akan segera muncul, menyangkal gagasan ini. Itu benar-benar membuat kepala Wu Yun sakit. Ngomong-ngomong, Wu Yundu mulai sedikit menyesal, kenapa dia mundur selangkah dan tidak membunuh orang-orang itu begitu saja dan menangkap orang yang masih hidup untuk diinterogasi. Kalau begitu, dia tidak perlu punya banyak pertanyaan sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, jika hal itu terjadi lagi, Wu Yun mungkin akan memilih mundur selangkah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun begitu, setelah kelahiran kembali ini, Wu Yun menjadi lebih haus darah. Tapi ini tidak berarti Wu Yun tidak masuk akal. Yang haus darah di sini berarti dalam pertempuran, Wu Yun akan menjadi lebih kejam dari sebelumnya dan tidak lagi berbelas kasihan dalam keadaan apapun. Bukan karena dia menjadi orang yang berpikiran tunggal dan tidak punya otak. Dan jika dia bergegas maju begitu saja untuk melawan keempat orang itu, apakah dia menang atau kalah, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang tidak punya otak. Seseorang yang berada di tempat di mana ia tidak terbiasa dengan kehidupannya, pasti tidak akan mendapatkan apa-apa jika ia bermain aman. Terlebih lagi, masih dalam situasi di mana dia jelas-jelas ditolak oleh pihak lain. Yang lebih penting lagi adalah mengetahui cara mundur dan tetap aman. Tapi sekarang Wu Yun memiliki banyak pertanyaan yang tidak dapat dia pahami. Tapi karena saya tidak bisa memahaminya, saya tidak akan memikirkannya. Harus ada jalan sebelum mobil mencapai gunung, dan Anda akan selalu tahu apa yang sedang terjadi. Sepanjang jalan ke depan. Karena dia sengaja menyembunyikan kultivasi dan auranya, kecepatan Wu Yun pasti jauh lebih lambat dari kecepatan penuh biasanya. Tapi Wu Yun tidak terlalu cemas sekarang. Dengan kata lain, jika dia ingin aman, sepertinya tidak ada cara lain untuk saat ini kecuali ini. Namun, tempat berkabut ini agak terlalu besar. Tanpa disadari, Wu Yun telah terbang ke sini selama hampir 1 hari. Dia belum pergi dari sini. Biarkan aku pergi,
tidak bisakah aku keluar dari sini? Meskipun kecepatanku sedikit melambat, aku sudah bisa terbang jauh selama hampir 1 hari, dan aku masih belum memiliki tanda-tanda akan pergi sedikit pun. Tidak, itu karena orang tidak terkejut kalau ada orang di sini, itu berarti kamu memang bisa datang dan pergi ke sini sesuka hati. Mungkinkah metodeku salah? Apakah aku perlu menggunakan metode lain untuk pergi? Bergumam pada dirinya sendiri, Wu Yun perlahan mulai berpikir dalam-dalam. Jika metodenya benar-benar salah, maka dia mungkin tidak akan bisa keluar jika dia terus terbang ke sana selama 1 atau 10 tahun. Namun, segalanya selalu berbalik. Tepat ketika Wu Yun menjadi semakin khawatir tentang metode yang salah dan ingin beralih ke metode lain. Di depan, keberadaan yang mirip dengan penghalang energi muncul di mata Wu Yun. Itu juga membuat hati khawatir Wu Yun tiba-tiba menjadi rileks. Penghalang energi, mungkinkah ini menjadi garis pemisah antara dunia yang kacau dan ruang berkabut ini? Seharusnya begitu, jika tidak, penghalang energi ini tidak akan muncul di sini. Dalam kata-kata rahasianya, Wu Kun mempercepat dan melompat, dia bergegas menuju penghalang energi di depannya. Bab 2802 Kandang Ketiga. Penghalang energi sepertinya tidak bisa dihancurkan, namun kenyataannya tidak lebih dari itu. Wu Yun menyentuhnya dengan ringan dan menembusnya. Dengan satu langkah, dia langsung berjalan. Melihat ke belakang, Wu Yun tersenyum tipis. Dia berbisik, sepertinya penghalang energi ini hanya untuk mencegah kegelapan dan kabut merembes ke tempat ini. Dan dunia tempat saya berada sekarang seharusnya menjadi dunia yang benar-benar kacau. Berbalik lagi dan menghadap ke depan. Melirik ke sekeliling. Seperti yang diharapkan, tidak ada perbedaan besar antara dunia kacau ini dan dunia tempat dia tinggal di luar. Setidaknya tampaknya tidak demikian. Struktur dunia yang seharusnya ada masih sama. Gunung, sungai, bunga, rerumputan, pepohonan, bahkan terik matahari yang muncul di langit, bahkan atmosfer yang menyelimuti angkasa semuanya sama persis. Sedikit saja. Meski nafasnya sama, di sini nampaknya semua nafas berkumpul dalam kekacauan. Itu, sebelumnya, di dunia lain. Manusia, kultivator, dewa, dan bahkan orang suci semuanya memiliki perbedaan tingkat. Belum lagi mereka yang tingkat budidayanya rendah tidak bisa melewati ambang batas pesawat sama sekali. Bahkan bagi mereka yang tingkat budidayanya tinggi pun tidak sesederhana itu untuk turun ke alam dengan mudah. Karena itu dibatasi oleh hukum dunia. Aura keberadaannya jelas berbeda di setiap dunia pesawat. Di dunia fana, yang ada hanya energi spiritual budidaya di dunia fana. Di dunia abadi, hanya ada kekuatan abadi yang dibutuhkan untuk memupuk keabadian. Kekuatan ilahi dan kekuatan suci juga hanya tersedia di alam ilahi dan suci. Tapi di sini berbeda. Energi spiritual, kekuatan abadi, kekuatan ilahi, dan kekuatan suci semuanya kacau dan berada di ruang yang sama. Ini benar-benar membingungkan. Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan mengambil waktu sejenak untuk merasakannya. Karena dia bisa dengan jelas merasakan aura kekuatan suci di dalamnya, maka dia memikirkan apakah dia bisa mencoba menyerap kekuatan suci secara langsung untuk budidaya. Dalam hal ini kecepatan budidaya akan relatif lebih cepat. Namun, gagasan Wu Yun jelas agak berlebihan. Aura-aura ini mungkin tampak kacau, namun nyatanya cukup teratur. Mereka hanya bercampur, tapi tidak bisa diserap sembarangan. Setidaknya, tidak mungkin untuk secara paksa menyerap kekuatan suci tanpa mencapai tingkat budidaya tingkat dewa. Tampaknya dibatasi oleh semacam hukum. Saya kira itu adalah hukum kultivasi. Wu Yun mencobanya sebentar, tetapi merasa tidak berhasil, jadi dia menyerah. Meskipun saya juga memikirkan apakah akan mencoba menelan jiwa bela diri. Tapi setelah memikirkannya, saya menyerah. Jika dibatasi oleh aturan kultivasi, menelan jiwa bela diri pun mungkin tidak akan berhasil. Terlebih lagi, saat Wu Yun sedang berpikir, dia juga mulai melihat sekeliling dari kejauhan. Lagi pula, jika Anda benar-benar ingin menggunakan Devouring Martial Spirit, Anda setidaknya harus memastikan lingkungan sekitar Anda aman. Tapi setelah melihat sekeliling sejenak, Wu Yun menemukan ada sesuatu yang tidak beres di kejauhan. Ada suasana yang kuat di sana. Apalagi Wu Yun sangat akrab dengan aura semacam ini. Itulah bau kemanusiaan. Ada perbedaan yang jelas dari aura 4 orang yang pernah dilihat Wu Yun di ruang berkabut di luar sebelumnya. Setidaknya Wu Yun bisa yakin bahwa aura ini pasti milik manusia. Yang membuat Wu Yun merasa aneh adalah meskipun aura yang datang dari tempat yang jauh itu kuat, namun jelas tidak berasal dari tubuh orang tertentu. Tampaknya banyak orang berkumpul di sana. Apa yang terjadi? Sepertinya ada banyak orang berkumpul di sana. Mungkinkah mereka adalah sekte manusia di dunia yang kacau ini? Berpikir seperti ini, Wu Yun membuka keterampilan tubuhnya dan terbang ke depan. Namun, seiring berjalannya waktu, jaraknya semakin dekat. Wu Yun perlahan menemukan bahwa di antara nafas manusia tersebut,
terdapat beberapa bau aneh yang berbeda dengan nafas manusia. Wu Yun bahkan merasa familiar dengan bau aneh ini. Ini berbeda dari keakraban manusia. Hei, apakah mereka keempat orang itu? Murid Wu Yun tiba-tiba menyusut selama kata-kata kode. Tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa nafas ini persis sama dengan yang dia sadari di dunia berkabut di luar. Apa yang mereka lakukan di sini? Pada saat itu, aku mendengar mereka mengatakan bahwa mereka akan pergi ke semacam tempat penawanan manusia yang ketiga. Itu mulut orang-orang itu. Kandang ketiga. Pergi dan lihat dulu. Sambil berbisik, Wu Yun juga dengan cepat mendekati sumber aura. Letaknya tidak terlalu jauh, sehingga Wu Yun bisa sampai ke sana dengan mudah. Sesampainya di sini, Wu Yun tidak perlu lagi khawatir akan terekspos. Alasan utama berada di dunia berkabut di luar adalah karena dunia itu benar-benar kosong dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dan di sini, ada gunung, bongkahan batu besar, dan pepohonan yang menjulang tinggi di mana-mana. Apapun yang terjadi, Anda dapat menemukan tempat persembunyian. Berbicara tentang teknik dewa bela diri tertinggi, itu pasti berguna. Dari dulu hingga sekarang, kemampuan menyembunyikan nafas ini tidak pernah melemah. Hingga saat ini Wu Yun masih bisa menjaminnya. Selama tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat suci biasa pun hadir di hadapannya. Dengan penglihatannya terhalang, Wu Yun dapat menjamin bahwa dia tidak akan ditemukan oleh pihak lain sama sekali. Tidak lama kemudian, Wu Yun telah sampai di tempat yang ingin dituju, sekitar 300 meter jauhnya, bersembunyi di balik batu besar dan melihat dari jauh. Sekilas, orang baik. Seperti yang diharapkan. Semua tebakan Wu Yun benar. Ini memang lokasi sekte budidaya milik manusia, semua orang yang berkumpul di sini adalah manusia. Jumlahnya mungkin puluhan ribu. Tingkat kultivasi berkisar dari lemah hingga kuat, dari kultivator fana hingga kultivator tingkat dewa. Yang tertahan dalam kehampaan adalah 4 orang dari ras tak dikenal yang pernah dia lihat sebelumnya. Tapi yang paling mengejutkan Wu Yun adalah ras manusia di bawah semuanya berlutut dan bersujud, mereka menyembah 4 orang yang berada dalam kehampaan. Dia tampak hormat dan kagum. Terutama mereka yang telah mencapai alam tertinggi sedang berjalan keluar dari kerumunan dan terbang menuju 4 orang yang berada di kehampaan. Bab 2803 Kesalehan yang bodoh. Mereka tampak sangat bersemangat dan lega bisa terpilih. Bisa dibawa pergi tampaknya merupakan kehormatan tertinggi mereka. Mereka bahkan merasa ini adalah hadiah bagi mereka, bukan hukuman. Melihat pemandangan seperti itu, Wu Yun diam-diam mengerutkan kening, dan suasana hatinya cukup rumit. Sebagai umat manusia, ia tentu tidak ingin melihat umat manusia dianiaya. Namun, ia kecewa bahkan dibenci oleh kebodohan dan ketidaktahuan orang-orang tersebut. Wu Yun telah melihat dan mengalami situasi serupa ketika dia naik ke alam abadi dan dunia abadi di dunia liar. Penduduk asli dunia peri memelihara orang-orang yang naik ini sebagai hewan peliharaan, berpikir bahwa mereka lebih rendah dari mereka. Orang-orang Ascendet juga harus berlutut dan memberi hormat ketika mereka melihatnya. Namun berlutut dan membungkuk seperti itu tidak dilakukan dengan sukarela dan terpaksa. Tetapi orang-orang di depan mereka ini sangat berkeinginan, sangat saleh, dan menakjubkan. Sepertinya orang-orang ini tidak mengetahui kebenarannya. Jika mereka mengetahui kebenaran, jika mereka tahu bahwa membawa mereka pergi berarti mati, saya kira tidak seorang pun, betapapun bodohnya, akan begitu saleh, bukan? Tebak itu karena ketidaktahuan. Dicuci otak. Wu Yun melihat segala sesuatu di depannya dan berbisik diam-diam. Setelah beberapa saat, para kultivator yang telah mencapai alam tertinggi semuanya dibawa pergi. Melihat ekspresi bahagia dan gembira mereka, Wu Yun kembali tersenyum tak berdaya. Mungkin, orang-orang itu tidak tahu bahwa mereka tidak akan pernah kembali, dan saya khawatir di kehidupan selanjutnya mereka akan bertemu Anda lagi. Meskipun Wu Yun mengetahui semua ini, dia tidak berniat mengambil tindakan. Pertama-tama, tujuan Wu Yun datang ke sini sekarang adalah untuk mengalami sendiri, dia tidak ingin menjadi penyelamat atau pahlawan, selama dia bisa melindungi dirinya sendiri, itu sudah cukup. Kedua, mundurnya 10.000 langkah, bahkan jika suatu hari kita dipaksa ke tingkat tertentu dan umat manusia perlu bersatu untuk melawan orang-orang itu, orang-orang yang dibawa pergi di depan mereka tidak akan berarti apa-apa. Membantu. Meskipun tingkat kultivasi mereka telah mencapai alam tertinggi, kenyataannya mereka sangat kosong. Budidaya mereka jelas terakumulasi dari harta budidaya dan berbagai sumber budidaya, mereka hanya melihat alam tertinggi, jika mereka benar-benar bertarung, mereka tidak akan memiliki banyak kemampuan praktis sama sekali. Dengan kata lain, dengan supremasi palsu ini, dalam pertarungan sebenarnya, Wu Yun dapat membunuh sekelompok orang dengan satu tamparan. Kalaupun disimpan, apa gunanya?
Setelah memikirkan tentang apa yang dikatakan keempat orang itu sebelumnya, yang disebut tuanku memberikan banyak sumber daya budidaya untuk mempromosikan budidaya mereka sesegera mungkin, saya rasa itu saja. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kata, penawanan, memang benar adanya. Terlebih lagi, Wu Yung baru saja tiba di sini dan masih asing dengan tempat itu. Dia bahkan tidak bisa bertemu mereka secara kebetulan, jadi mengapa repot-repot campur tangan dan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Kalaupun ingin mengurusnya, Anda harus memahami dulu seluk-beluk masalah tersebut. Apalagi melihat sikap alim orang-orang tadi, terlihat jelas bahwa mereka tidak mengetahui segalanya, bagi orang-orang ini, orang-orang itu mungkin seperti makhluk suci. Jika Wu Yun bergegas keluar dan mengatakan bahwa mereka ditipu atau apapun, orang-orang itu mungkin tidak perlu mengambil tindakan. Orang-orang ini akan melompat untuk melawan Wu Yun. Dia menunggu di sana beberapa saat sampai Wu Yun yakin orang-orang itu sudah benar-benar pergi. Setelah orang-orang yang berlutut di tanah perlahan-lahan berdiri, Wu Yun diam-diam menghela nafas lega. Jangan khawatir ketahuan oleh orang-orang itu. Adapun yang disebut sekte manusia di depan. Wu Yun tidak mengambil hati sama sekali, apalagi di antara orang-orang ini, mereka yang berada di atas alam tertinggi telah lama dibawa pergi. Bahkan jika ada orang di alam tertinggi, atau bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih kuat, Wu Yun tidak mengambil hati. Mereka semua hanyalah pemula. Namun, jika Anda ingin mengetahui beberapa alasannya, Anda harus mulai dengan orang-orang ini. Namun, Wu Yun tidak begitu sombong sehingga langsung masuk ke sekte untuk menginterogasinya. Sekarang dia berada di alam tertinggi, bahkan jika orang-orang itu tidak membunuhnya, apa yang akan terjadi jika orang-orang itu datang untuk menangkapnya ketika laporan dibuat? Dalam hal, tapi Wu Yun tidak akan menunggu di sini untuk mati. Dengan kemampuannya, tidak menjadi masalah besar untuk pergi ke sekte itu dan menangkap seseorang untuk diinterogasi tanpa mengganggu orang lain. Dalam sekejap mata, Wu Yun menghilang. Setelah beberapa saat, saya melihat sosoknya berkedip-kedip, dan ketika dia melihat lagi, Wu Yun kembali ke tempatnya semula. Masih di balik batu besar itu. Namun, saat ini, ada satu orang lagi di tangan Wu Yun. Seseorang memiliki kekuatan yang baik. Setidaknya dia tampaknya adalah seorang penggarap cermin alam semesta yang baik. Parubaya. Dia terlihat sangat penurut dan tidak punya keberanian. Alasan mengapa Wu Yun ingin menangkap orang-orang seperti itu. Pertama, karena orang tersebut tidak lemah dalam kultivasi dan juga tidak muda, ia harus tahu lebih banyak daripada sebagian anak muda. Kedua, orang ini sepertinya tidak punya tulang punggung, jadi akan lebih mudah untuk melakukan pemeriksaan silang padanya. Benar saja, pertama kali orang ini bereaksi, dia tidak menanyainya atau melihat penampilan Wu Yun. Sebaliknya, dia berlutut di tanah dan terus bersujud memohon belas kasihan. Sambil memanggil kakeknya, dia memohon pada Wu Yun untuk tidak membunuhnya. Meskipun Wu Yun merasa tidak berdaya, dia juga tersenyum penuh arti. Setidaknya, dia tidak salah menilai orang tersebut sepenuhnya memenuhi persyaratannya. Bangunlah, aku akan menanyakan sesuatu padamu. Jika kamu bisa menceritakan semuanya padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Kata Wu Yun ringan. Kakek, tolong tanyakan, kakek tanyakan saja, ceritakan semua yang kamu tahu, dan ceritakan semuanya. Pria itu patuh, tetapi tidak berani bangun. Dia masih terbaring di tanah, tidak berani bergerak atau bahkan mengangkat kepalanya. Sepertinya dia takut begitu matanya melihat penampilan Wu Yun akan membutakan matanya. Siapakah para penggarap alam tertinggi yang baru saja mengambil dari sekte Anda? Mereka tampaknya bukan manusia. Mengapa Anda begitu saleh dan hormat terhadap mereka? Wu Yun menanyakan pertanyaan ini dengan tenang. Namun pertanyaan ini membuat pria yang tergeletak di tanah membeku. Kemudian, dia gemetar ketakutan yang luar biasa. Tampaknya Wu Yun bertanya tentang suatu hal yang tabu jauh di lubuk hatinya. Bab 2804 Klan Sengtian. Sesaat kemudian, pria parubaya yang ketakutan itu tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menatap Wu Yun. Sorot matanya seperti baru saja melihat hantu. Tapi jelas bahwa tampangnya bukan disebabkan oleh melihat Wu Yun. Tapi dia jelas-jelas takut pada Wu Yun sekarang, jadi kenapa dia tiba-tiba tidak lagi takut sekarang? Tidak diragukan lagi, karena dia melihat atau mendengar sesuatu yang membuatnya semakin ketakutan. Bahkan ketakutan yang dia rasakan saat ini berbeda dengan ketakutan yang dia rasakan saat menghadapi Wu Yun. Ini bukan soal tingkat ketakutan yang berbeda. Sebaliknya, yang ada dalam ketakutannya saat ini adalah ketakutan bahwa ia tidak berani menghujat setelah merasa kagum secara ekstrim. Daripada ketakutan sederhana Wu Yun akan dibunuh. Tiba-tiba, pria parubaya ini tiba-tiba melotot marah dan meraung. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu bukan dari dunia kami, kamu dari luar. Kamu berani bertanya kepada kami tentang Holy Lord, dan kamu berani memanggil kami Holy Lord, siapa kamu?
Kamu sebenarnya mempertanyakan kesalehan dan rasa hormat kami. Anda harus dihukum. Anda benar-benar pantas dihukum. Ketika Tuhan Suci mengetahuinya, Anda akan mati tanpa tempat pemakaman. Pria parubaya ini secara misterius menembaki Wu Yun. Mengaum. Seolah-olah Wu Yun telah menginjak garis merah yang paling tabu baginya. Tapi Wu Yun hanya bertanya dengan santai, lalu kenapa? Setelah beberapa saat, ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Bukannya dia marah, hanya saja dia kurang paham dengan perubahan sikap pria ini yang tiba-tiba. Namun, jika dipikir-pikir, Anda sebenarnya bisa memahaminya. Kebanyakan dari orang-orang ini telah dicuci otaknya, bahkan mereka sudah dicuci otak sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri. Sekarang, jangan katakan bahwa mereka mungkin tidak tahu apa yang dilakukan keempat orang itu dengan mengambil kultivator tertinggi mereka. Menilai dari sikap ini, saya khawatir mereka tidak akan keberatan meskipun mereka tahu mereka dibawa untuk dibunuh. Barangkali, tanda selalu setia pada ras tersebut sudah terpatri di jiwa mereka. Pada saat yang sama, Wu Yun diam-diam senang karena dia tidak memiliki sifat pemarah untuk membantu sekarang. Kalau tidak, itu seperti yang diharapkannya. Bahkan jika keempat orang itu tidak mengambil tindakan, manusia ini akan mengepung Wu Yun dengan segala cara. Kamu akan mati, kamu pasti akan mati. Jika Holy Lord mengetahuinya, kamu akan mati dengan mengenaskan. Kamu pasti akan mati dengan mengenaskan. Beraninya kamu menghujat. Selagi dia berpikir, suara pria parubaya itu berbicara lagi. Suara ini membangunkan Wu Yun dari pikirannya yang dalam. Namun, Wu Yun tidak mau mendengarkan omong kosongnya yang bertele-tele. Karena keraguan yang ingin dia ketahui tidak dijelaskan. Aku akan membunuhmu, Bu, diamlah. Tidak peduli apakah aku mati atau tidak, jika kamu mengatakan satu hal lagi, aku akan membiarkanmu mati sekarang. Wu Yun memarahi dengan marah, dan pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya lagi, menjepit jari-jarinya, dan menguncinya lagi di tenggorokan pria parubaya itu. Saya tidak tahu apakah Wu Yun mengunci tenggorokannya atau dia ketakutan lagi. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan dia tidak mengeluarkan suara apapun. Dia terus bergumam di tenggorokannya, dan tidak ada kata yang keluar untuk waktu yang lama. Tanyakan lagi kepada saya, suku macam apa orang-orang itu, dan mengapa kamu harus begitu saleh dan hormat terhadap mereka. Jika kamu belum memberitahuku, aku akan segera memisahkan kepalamu dari tubuhmu. Kata Wu Yun lagi dengan tajam. Katakan, jangan bunuh aku, kataku. Pasti pertahanan batin Wu Yun ketakutan. Mungkin juga ketika nyawa seseorang dipertaruhkan, keyakinan dan kesalehan tersebut tidak begitu penting. Dia berkompromi dan mengangguk berulang kali mengatakan dia bersedia menjawab. Setelah Wu Yun melepaskannya, pria parubaya itu terbatuk beberapa patah kata, terlihat jelas Wu Yun sedang mencubitnya dan dia merasa tidak enak badan. Tetapi bahkan setelah membuat kompromi, dia masih ragu menjawab. Bahkan sepertinya dia masih mencoba memikirkan cara untuk memberitahu orang lain agar menyelamatkannya. Benar saja, orang tidak bisa dinilai dari penampilannya, dari tampang pria parubaya ini ia penurut, tingkah lakunya di awal juga penakut dan penurut. Tapi aku tidak pernah menyangka ada begitu banyak Xiao Jiu-Jiu yang tersembunyi di balik penampilan jujurnya ini. Namun, karena itu berada di bawah hidung Wu Yun, mustahil baginya untuk memberitahu orang lain. Tapi Wu Yun kesal dengan pengulangan ini, jadi dia meninjunya dan merontokkan beberapa gigi depannya. Bagus sekarang, aku akhirnya jujur. Tidak ada lagi keraguan atau pemikiran lain. Mulailah menjawab dengan serius. Namun, jawabannya tetap mengecewakan Wu Yun. Bukan berarti dia masih mempermainkannya. Itu hanya karena dia tidak tahu banyak. Meski banyak yang dikatakan, sebagian besar tidak masuk akal. Wu Yun memilah informasi berguna yang dia dapatkan dari kata-katanya. Pertama, ada orang-orang yang mengaku berasal dari klan Sengtian dan mengaku lahir dari langit dan bumi, jauh lebih unggul dari manusia dalam hal warisan, fisik, bahkan status. Kedua, mengapa mereka, umat manusia, begitu menghormati apa yang disebut klan Sengtian? Itu juga karena mereka terus-menerus menerima pendidikan cuci otak sejak mereka lahir, atau sejak mereka datang ke dunia yang kacau ini. Umat manusia itu rendah hati, dan klan Sengtian adalah raja dari semua ras di dunia ini. Pada saat yang sama, ras manusia ini juga harus takut pada klan Sengtian untuk menerima hadiah sumber daya pelatihan yang sesuai. Jika tidak, mereka yang tidak sopan akan mati atau tidak pernah mendapatkan sumber daya budidaya apapun. Tanpa sumber daya budidaya, betapapun berbakatnya seseorang, mustahil untuk melangkah lebih jauh. Buatlah metafora. Bagi praktisi tingkat dewa, pentingnya kekuatan ilahi bagi mereka setara dengan air yang dibutuhkan manusia. Tanpa air, hal ini tidak mungkin dilakukan. Dan sangatlah mustahil bagi seseorang untuk hanya minum air selamanya. Cepat atau lambat mereka akan mati kelaparan. Sekalipun mereka tidak mati kelaparan dan kadang-kadang bisa memancing sesuatu di air,
mereka pasti akan kekurangan gizi dan tumbuh lambat serta tidak sehat. Sumber daya budidaya adalah beras dan tepung untuk petani. Dengan berkah berbagai sumber budidaya, kecepatan budidaya para pembudidaya dapat tumbuh dengan sehat dan cepat. Mungkin kurang pas, tapi kira-kira begitulah maksudnya. Inilah alasan sebenarnya mengapa mereka sangat takut pada apa yang disebut klan Sengtian. Selain itu, ada beberapa informasi berguna yang didapat Wu Yun. Bab 2805 Spekulasi Wu Yun. Pria parubaya inilah yang mengatakan bahwa di dunia yang kacau ini, dulu ada banyak ras. Tapi sekarang, hanya umat manusia dan klan suci yang tersisa. Pria parubaya itu bahkan menengadah ke langit dan menangkupkan tangannya dengan kagum. Jika bukan karena klan Sengtian, dunia yang kacau ini pasti sudah lama berada dalam kekacauan. Bagaimana kita, umat manusia, dapat mempunyai tempat kultivasi dan lingkungan kultivasi yang begitu damai sekarang? Dia bahkan berkata dengan sangat bodoh bahwa jika klan Sengtian tidak dengan sengaja melepaskan mereka, umat manusia akan musnah sejak lama seperti ras lainnya. Pada saat yang sama, dia sangat menghormati Tao. Klan Sengtian memperlakukan klan manusianya dengan sangat baik. Sesekali, mereka akan diberi hadiah sumber daya pelatihan dalam jumlah besar. Karena di mana umat manusia berada, sumber daya budidaya sangat langka, pada dasarnya sama dengan nol. Oleh karena itu, budidaya mereka juga sepenuhnya bergantung pada sumber daya yang diberikan oleh klan Sengtian. Meski penuh rasa hormat dan kekaguman, pria parubaya ini sangat berterima kasih. Misalnya, di sekte tempat para penggarap manusianya berada, ada ratusan, mungkin ribuan, atau bahkan ribuan dari mereka di seluruh dunia yang kacau balau. Orang parubaya tidak bisa terlalu yakin. Namun dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, klan Sengtian, Tuhan Suci, jelas merupakan penyelamat yang mengasihani rakyat jelata. Ada ribuan sekte manusia, dan setiap sekte memiliki setidaknya 10.000 orang, jika dihitung, jumlahnya harus mencapai puluhan juta, atau bahkan ratusan juta manusia, semua harus menerima pahala. Tuhan Yang Maha Kudus, hiduplah selamanya. Mendengar ini, Wu Yun hampir tidak bisa menahan tamparannya. Tapi untungnya dia menahan diri. Tidak peduli seberapa banyak Anda menjelaskan kepada orang seperti ini, itu tidak ada gunanya. Anda bahkan mungkin dianggap bodoh oleh pihak lain. Ditertawakan dan disebut bodoh oleh orang bodoh bukanlah perasaan yang menyenangkan. Lebih baik tidak mengatakan apapun. Wu Yun hanya berpikir dengan marah di dalam hatinya. Alasan kenapa aku membiarkanmu hidup-hidup adalah karena aku membutuhkanmu sebagai pupuk di kolam King Tian milikku. Orang memberi Anda sumber daya karena kolam King Tian membutuhkannya, jadi mereka dikurung. Mereka dikurung seperti binatang. Ketika mereka mencapai tingkat tertentu, mereka digunakan sebagai pupuk. Bagaimana Anda bisa dengan bodohnya dihormati sebagai hadiah? Sederhananya 10.000 langkah mundur, selama kita berada di dunia yang sama, tidak ada fenomena absolut seperti ada sumber daya budidaya dan tidak ada sumber daya budidaya. Dan jika fenomena absolut ini benar-benar terjadi, maka kemungkinannya hanya satu. Itu adalah seseorang yang telah merusaknya. Namun di dunia yang kacau saat ini, jelas mengapa hal ini terjadi dan siapa dalangnya. Yang lain tidak tahu, tapi di sini, di Wu Yun, Anda bisa memikirkannya sendiri. Pasti klan Sengtian yang mengambil semua sumber daya budidaya dari tempat lain, dan kemudian bertindak sebagai orang baik untuk menjaga manusia bodoh di sini dalam bentuk hadiah. Bahkan mungkin sudah direncanakan sejak awal, ketika klan Sengtian berencana menghancurkan klan lain dan hanya menyisakan umat manusia. Alasan sebenarnya dari semuanya mungkin karena Danau King Tian. Hanya saja Wu Yun belum mengetahui apa itu King Tian Pool dan apa fungsinya. Tapi sebelum dia menyadarinya, Wu Yun juga mulai semakin penasaran dengan King Tianqi. Ada kemungkinan besar keberadaan King Tian Pool menjadi alasan mengapa klan Sengtian bisa menjadi begitu kuat sendirian dan menghancurkan semua klan lainnya. Ngomong-ngomong, keberadaan King Tian Pool memang cukup membuat Wu Yun penasaran. Klan Sengtian perlu membagi umat manusia menjadi ribuan wilayah dan menahan ratusan juta orang untuk mempertahankannya. Akan terus ada orang-orang yang telah mencapai alam tertinggi ke atas untuk mendukung kolam King Tian. Benda apa itu? Apakah itu benar-benar hanya genangan air seperti namanya? Sayangnya tidak, mungkin, itu monster pemakan manusia. Saya mendengar keempat orang dari klan Sengtian berkata sebelumnya, tapi sekarang manusia terkuat hanya dapat mencapai alam tertinggi, karena hanya alam tertinggi yang memenuhi syarat untuk ditelan oleh Danau King Tian. Semua yang berada di atas alam tertinggi, termasuk manusia tingkat suci, telah ditangkap oleh mereka. Tampaknya dunia yang kacau ini tidak sesederhana yang saya kira. Kali ini, jika saya benar-benar hanya ingin berlatih dan meningkatkan diri, itu mungkin tidak mungkin. Jika Anda ingin mengalaminya, Anda perlu berkultivasi sumber daya, dan mengolah sumber daya membutuhkan di bawah kendali mereka. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, begitu saya muncul dan ditemukan oleh mereka, saya pasti akan ditangkap. Haha,
Ini sepertinya siklus tanpa akhir. Kali ini, saya ditakdirkan untuk tidak bersih. Klan Sengtian, aku, Wu Yun, aku khawatir aku benar-benar harus bertemu denganmu secara langsung. Wu Yun berbisik diam-diam, tetapi di saat yang sama, dia juga memikirkan hal lain. Saya juga mendengarnya dari mulut 4 klan surgawi suci ketika saya berada di ruang berkabut di luar. Tidak, aku mendengar dari keempat orang itu sebelumnya bahwa kecuali beberapa orang yang melarikan diri, semua kultivator tingkat suci dilemparkan ke kolam King Tian. Mereka yang melarikan diri, bisakah mereka melarikan diri dari kolam King Tian? Orang-orang dari klan surga suci, yang menutupi langit dengan tangan mereka, melarikan diri dan belum ditemukan sampai sekarang. Tampaknya beberapa ras manusia itu mungkin juga orang-orang yang kuat. Dan karena mereka melarikan diri, mereka mungkin tahu bahwa para orang suci klan surgawi sedang merencanakan sesuatu. Jika kita mulai dari mereka, akankah lebih mudah bagiku untuk mengetahui semuanya? Tapi, meski begitu, orang-orang itu pasti sangat kuat jika mereka bisa melarikan diri. Makhluk seperti itu tidak punya pilihan selain melarikan diri ketika menghadapi suku Sengtian ini. Apa yang bisa kulakukan dengan kekuatan kecilku sekarang? Lagi pula, di mana aku bisa menemukannya? Wu Yun memikirkan rencana itu sambil memikirkannya. Terus-menerus menyangkal dirimu sendiri. Semakin saya memikirkannya, semakin sakit kepala yang saya rasakan. Dia bahkan tidak repot-repot memikirkannya. Dia bahkan tidak ingin tinggal di sini. Dia hanya ingin segera pergi dari sini dan pergi ke dunia normal lainnya untuk berlatih kultivasinya. Tapi, dia tidak bisa keluar. Saat dia masuk, suara gelap itu mengingatkannya. Hanya ada 3 tahun. Selama 3 tahun ini, dia tidak mungkin keluar. Setelah 3 tahun, jika dia gagal memenuhi persyaratannya, Wu Yun akan mati. Wu Yun tidak meragukan hal ini. Karena orang-orang itu tidak perlu berbohong kepadanya, dan mereka tidak akan berbohong kepadanya. Oleh karena itu, Wu Yun tidak dapat hidup tanpanya dan tidak dapat melarikan diri. 3 tahun. 3 tahun ini bukan hanya tenggat waktu mereka, tetapi juga tenggat waktu Wu Yun sendiri. Saya khawatir saya bertekad untuk melewati air berlumpur ini. Tanpa sadar, Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, matanya perlahan menjadi tegas. Dia secara bertahap menguatkan pikiran dan keputusannya. Kakek, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Tolong, kakek, tolong lepaskan aku, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tiba-tiba, suara gemetar membangunkan Wu Yun dari pikirannya lagi. Itu adalah pria paruh baya. Baru saja, Wu Yun begitu tenggelam dalam pikirannya hingga dia hampir lupa bahwa ada seseorang di depannya. Pada saat ini, dia terbangun dengan kaget, dan matanya kembali ke pria parubaya. Bab 2806 rencananya terbentuk. Melepaskanmu. Wu Yun berkata dengan acuh tak acuh, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ya, maafkan aku, kakek, maafkan aku. Pria parubaya itu kembali memohon ampun. Kali ini, Wu Yun tidak berkata apa-apa. Dan matanya perlahan menjadi lebih dingin. Dari sudut pandang keselamatannya sendiri, orang tersebut harus mati. Jika dia tidak membunuh, dia akan terkena ladang ranjau dan bisa dibunuh kapan saja. Karena orang ini dapat melaporkan situasinya kepada klan Sengtian kapan saja. Oleh karena itu, orang tersebut harus mati. Dan apa yang dilakukan pria parubaya ini saat ini sepenuhnya menegaskan alasan mengapa Wu Yun harus membunuh pria ini. Sebab, barusan, ketika Wu Yun sedang berbisik dan berpikir, pria ini sekali lagi bersiap menggunakan beberapa trik untuk memberitahu orang lain agar mengepung dan membunuh Wu Yun. Tidak diragukan lagi ini adalah keinginan kematian. Tentu saja, bahkan jika dia tidak memiliki apa yang disebut trik kecil ini, Wu Yun akan membunuhnya. Dengan trik kecil ini, Wu Yun hanya bisa membunuh dengan lebih tegas. Tapi ini jelas bukan sifat membunuh Wu Yun. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin Wu Yun akan menutup mata terhadap orang seperti ini dan membiarkannya pergi. Sekarang, tidak lebih. Setelah kelahirannya kembali, perubahan kepribadiannya membuat dia tidak melakukan kesalahan serupa lagi. Dia lebih tegas, atau relatif lebih acuh tak acuh. Bukan omong kosong yang tidak perlu. Begitu tangannya terangkat dan jatuh, ledakan kekuatan suci meledak. Baru saja mendengar ledakan, hati pria parubaya itu dipatahkan oleh Wu Yun, dan dia meninggal secara tragis di tempat. Meskipun apapun yang terjadi, Wu Yun memiliki kemampuan mutlak untuk membunuhnya. Namun kematian yang begitu mudah masih mengejutkan Wu Yun. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Wu Yun dengan lebih tegas bahwa budidaya orang-orang ini benar-benar omong kosong. Kecuali alam, yang tampaknya memang demikian, kekuatan tempur sebenarnya. Termasuk aspek lainnya, berbeda dari alam itu sendiri. Tingkat. Kalau tidak, bahkan jika Wu Yun membunuh, dia tidak akan bisa membunuh dengan mudah. Bunuh hanya dengan satu pukulan. Bagaimanapun,
Orang ini juga seorang kultivator cermin alam semesta. Tidak peduli betapa lemahnya seorang kultivator cermin semesta sejati, dia tidak akan pernah mati semudah itu. Tapi itu tidak masalah. Agar tidak menarik perhatian orang lain, dan untuk berjaga-jaga, Wu Yun menggunakan beberapa cara untuk mengubah tubuh pria itu menjadi tubuh tanpa meninggalkan jejak apapun. Kemudian, Wu Yun menyembunyikan auranya, melompat, dan meninggalkan tempat ini. Sekarang situasi umum telah diketahui. Dan hanya ada dua cara baginya untuk melakukannya selanjutnya. Atau, temukan cara untuk menemukan beberapa manusia ahli tingkat suci yang melarikan diri saat itu, dan mulai dari mereka untuk menemukan arah selanjutnya. Atau, langsung menemui klan Seng Tian. Ketika tiba waktunya untuk mengalahkan, ketika tiba waktunya untuk membunuh, lakukanlah dengan cara yang sama sebagaimana seharusnya. Namun, saat kedua jalan ini muncul di benak Wu Yun. Faktanya, pada dasarnya itu sudah menjadi jalan raya. Dengan kata lain, jalur pertama mungkin sulit dan memakan waktu. Namun hal itu masih merupakan solusi dan harapan. Cara kedua setara dengan kematian. Itu adalah kematian murni tanpa keajaiban apapun. Dengan tingkat kultivasi Wu Yun, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa melawan seluruh kelompok etnis. Terlebih lagi, suku ini masih menjadi yang terkuat di dunia, bahkan bisa dikatakan sebagai suku yang menguasai segala kekuasaan hidup dan mati. Namun, pencarian ini benar-benar menegangkan bagi Wu Yun. Meskipun aku tahu itu sulit ditemukan. Tapi Anda tidak bisa melihat sekeliling tanpa tujuan. Selalu ada beberapa petunjuk dan tanda yang harus dicari. Tapi dari mana petunjuk ini berasal? Umat manusia, temukan sisa dari ribuan klan manusia di dunia yang kacau ini. Ide ini dengan cepat ditolak oleh Wu Yun. Ras manusia ini telah menjadi budak. Dan mereka semua pasti pemula. Generasi tua mungkin sudah lama tiada. Apa yang bisa diketahui oleh para pemula ini? Yang paling dia tahu adalah dia hampir sama dengan pria parubaya yang dibunuh oleh Wu Yun. Dan selain ras manusia ini, hanya ada satu ras yang tersisa. Kita masih harus berurusan dengan klan Seng Tian. Faktanya, jika Anda ingin mendapatkan petunjuk tentang alasannya, Anda harus mendapatkannya dari seseorang yang berstatus tertentu di klan Seng Tian. Beberapa orang dengan kekuatan rendah mungkin tidak dapat melakukan kontak dengan benda-benda ini. Namun jika itu masalahnya, Anda kembali ke titik awal. Tapi meski begitu, jika dia hanya ingin menanyakan sesuatu, Wu Yun bisa menemukan tempat tinggal. Tidak perlu dengan sengaja membobol kelangsungan hidup dan jangkauan budidaya klan Seng Tian. Misalnya, tidak masalah jika menemukan klan manusia untuk jongkok. Orang-orang dari klan surga suci pada akhirnya akan datang ke klan manusia untuk mengambil para penggarap yang telah mencapai alam tertinggi. Selain itu, klan Seng Tian yang datang untuk mengambil orang semuanya berstatus tinggi di klan Seng Tian dan harus mengetahui beberapa alasan batinnya. Ya, lakukan saja. Wu Yun diam-diam membuat rencana di dalam hatinya. Hanya saja sekte di depan kita pasti sedang dalam masalah. Sekelompok orang baru saja dibawa pergi, dan dalam waktu singkat, klan Seng Tian tidak akan kembali. Jika rencana ini dilaksanakan, selanjutnya, dia harus mengunjungi semua sekte manusia di seluruh dunia yang kacau balau. Lihat di mana ada lebih banyak penggarap alam tertinggi. Semakin banyak, membuktikan bahwa klan Seng Tian tersebut akan datang menjemput orang dalam waktu yang lebih singkat. Tapi sekarang Wu Yun tidak mengetahui sebaran umum klan manusia ini. Alangkah baiknya jika kita bisa mengetahui lokasi persebaran ribuan klan manusia ini. Tidak akan terlalu sulit untuk menemukannya. Bisik Wu Yun diam-diam. Pada saat yang sama, dia melihat ke tanah tempat dia baru saja dibunuh dan mayatnya telah dihancurkan. Dia berkata agak kesal, sialan. Aku seharusnya menyelamatkannya dulu. Sepertinya aku harus menangkap satu lagi dan bertanya tentang distribusi kekuatan klan manusia. Ketika dia selesai berbicara, Wu Yun berkata lagi. Sekali dia terbang ke sekte tidak jauh di depan. Tidak ada keraguan bahwa kali ini, jika kita menangkap orang tersebut, dia akan tetap dibunuh setelah diinterogasi. Wu Yun harus memastikan keselamatannya sendiri tanpa gagal. Bab 2807 Pencarian. Dalam situasi ini, bagi Wu Yun, tidak ada yang namanya kekejaman atau kelembutan. Begitu Anda bertindak lembut, Anda meninggalkan masalah yang tak ada habisnya untuk diri Anda sendiri. Selain itu, orang-orang ini telah lama dicuci otak menjadi idiot oleh orang-orang dari klan Seng Tian. Jika Wu Yun tidak membunuh mereka, cepat atau lambat penduduk klan Seng Tian akan menggunakannya sebagai pupuk. Mungkin akan lebih mudah dan menyenangkan bagi Wu Yun untuk mengakhiri hidup mereka daripada menjadi pupuk untuk kolam King Tian klan Seng Tian. Sesaat kemudian, Wu Yun sekali lagi membawa seseorang dari sekte itu. Orang ini tidak lagi banyak bicara seperti pria paruh baya sebelumnya. Ini dipilih secara khusus oleh Wu Yun. Setidaknya dari segi penampilan, orang ini adalah salah satu tipe yang paling terkutuk. Alisnya tinggi dan wajahnya licik. Penampilan tipikal pengkhianat. Tidak ada peluang.
Jika ada peluang, orang ini pasti tipe orang yang menipu dan membunuh aliansi. Benar saja, Dang menduga Wu Yun mungkin bukan orangnya di sini. Terlebih lagi, ketika mereka memikirkan cara untuk menghadapi klan Sengtian. Orang ini menggunakan segala cara untuk memberitahu klan Sengtian dan membiarkan klan Sengtian membunuh Wu Yun. Namun, di depan Wu Yun, apa efek jiu-jiu kecilnya? Di bawah tindakan kursif, orang tersebut tidak punya pilihan selain menyerah. Bagaimanapun, semua orang takut mati. Hanya saja sebagian orang memiliki tulang yang kuat, atau dengan kata lain sebagian orang memiliki keyakinan di dalam hatinya yang mengalahkan ketakutannya akan kematian. Dan sebagian orang, bahkan mayoritas, lebih dari 90% orang, pasti akan menempatkan rasa takut akan kematian sebagai prioritas utama mereka. Terlebih lagi, apakah sampah seperti ini di depan Anda ditakdirkan menjadi pengkhianat? Di bawah paksaan, orang ini dan Yi Yi memahami kebenaran yang ingin diketahui Wu Yun. Sejujurnya, Wu Yun sangat beruntung. Sebagian besar manusia yang ditawan ini jarang meninggalkan sekte tersebut. Di hari kerja, selain berlatih, mereka tetap berlatih selebihnya. Hanya ada segelintir orang di setiap sekte yang telah meninggalkan sekte tersebut dan pergi ke tempat lain. Dan kebetulan orang pengkhianat yang ditangkap Wu Yun adalah salah satu dari sedikit orang ini. Secara alami dan logis, Wu Yun pada dasarnya memperoleh informasi rinci tentang distribusi struktural klan manusia lainnya. Sekarang, Wu Yun tidak menyesal. Sebelumnya, dia menyesal telah membunuh pria parubaya itu terlalu dini dan menimbulkan masalah tambahan. Saat ini, hal tersebut tampaknya tidak menjadi masalah. Jika Anda benar-benar ingin bertanya kepada pria parubaya itu, dia mungkin tidak tahu di mana lokasi sekte manusia lainnya. Satu gerakan dan hidupmu mati. Makhluk berbahaya ini tewas di tempat. Teknik yang sama digunakan untuk menghancurkan mayat dan menghilangkan jejaknya, untuk menghindari masalah di masa depan. Semuanya beres, Wu Yun mengikuti rute dan pergi dari sini sesuai dengan kata-kata pengkhianat itu. Namun, karena jarak antar sekte tidak dekat, bahkan Wu Yun tidak dapat tiba sekaligus. Terlebih lagi, sekarang dia bisa menyembunyikan auranya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan ruang. Tentu saja, ini tidak berarti Wu Yun dapat dengan bebas menggunakan kekuatan luar angkasa untuk membangun terowongan luar angkasa di sini. Belum lagi kekuatan luar angkasa yang dia pahami di dunia liar tidak akan berfungsi di dunia yang kacau ini seperti yang terjadi di dunia jalan kuno langit berbintang. Sebaliknya, dia tidak pernah memikirkannya dan tidak pernah mencoba menggunakannya. Lagi pula, jika dia benar-benar ingin membangun terowongan luar angkasa dengan tidak hati-hati, dia tidak akan ditemukan sekali atau dua kali. Jika dia melakukannya beberapa kali lagi, dia pasti akan ditemukan oleh klan Sengtian. Itu sungguh tidak perlu. Terlebih lagi, meski dia tidak menggunakannya, kecepatan Wu Yun tidak akan terlalu lambat. Pengkhianat berkata bahwa dibutuhkan sekitar 1,5 hari untuk pergi ke sekte manusia berikutnya dari sini. Adapun kecepatan Wu Yun, hanya membutuhkan waktu lebih dari setengah hari untuk sampai ke sana. Ini tidak terlalu mendesak, jadi mengapa repot-repot sekarang? Tapi, bagaimanapun juga, Wu Yun tidak punya banyak waktu. Dia hanya punya waktu 3 tahun. Sekalipun butuh setengah hari untuk mengunjungi sebuah sekte, ada ribuan sekte. Secara total, ini adalah waktu yang sangat menakutkan. Jika kita benar-benar harus mencari semuanya, saya khawatir waktunya akan habis bahkan sebelum kita menemukan apa yang seharusnya kita cari. Tentu saja Wu Yun juga percaya bahwa dia tidak membawanya seperti ini. Jika beruntung, Anda akan menemukan 3 atau 5, jika tidak beruntung, Anda akan menemukan lusinan atau 20. Parahnya lagi, jika Anda mencari lusinannya, Anda selalu bisa menemukannya, bukan? Anda tidak bisa cukup menghafalnya untuk menemukan semuanya, bukan? Jika dia benar-benar tidak dapat menemukannya setelah mencari puluhan kali, maka Wu Yun mungkin harus mengubah rencananya. Hal lainnya adalah Wu Yun sekarang tidak yakin apakah pengkhianat itu menipunya atau tidak. Jika kamu berbohong padanya, aku khawatir kamu harus kembali. Temukan orang lain untuk diinterogasi. Meski merepotkan dan memakan waktu, Wu Yun tidak punya pilihan lain. Namun untungnya, pengkhianat itu tidak menipu Wu Yun. Setelah meraba-raba sekitar setengah hari, Wu Yun secara bertahap mengkonfirmasi hal ini. Dia pertama kali menyadari aura seorang kultivator manusia di depannya, dan kekacauan melanda dirinya. Itu tandanya banyak orang bercampur jadi satu. Kemudian, lambat laun saya melihat sebuah bangunan mirip istana dari kejauhan. Tidak diragukan lagi, sekte manusia itulah yang dicari Wu Yun. Tentu saja Wu Yun tidak perlu masuk, apalagi menangkap orang untuk diinterogasi. Orang-orang ini tidak menyembunyikan auranya. Wu Yun hanya perlu mendekat dan merasakannya dari kejauhan untuk melihat apakah ada penggarap alam tertinggi di dalam, dan jika demikian, berapa banyak, maka dia dapat memutuskan apakah dia memilih untuk tinggal di sini. Namun,
Di dalam sekte ini, apa yang Wu Yun perhatikan adalah tidak ada aura seorang kultivator tertinggi. Agak kecewa, tapi tidak punya pilihan, Wu Yun hanya bisa memilih untuk pergi dan terus mencari yang berikutnya. Bab 2808 Perubahan Rencana. Faktanya, Wu Yun hanya sedikit kecewa pada awalnya. Bahkan setelah menemukan 3 atau 4 sekte manusia berturut-turut, dia tidak dapat menemukan kultivator tertinggi yang ingin dia temukan. Suasana hatinya masih relatif stabil, tidak cemas, hanya sedikit kecewa. Namun seiring berjalannya waktu, ketika dia menemukan semakin banyak sekte manusia, satu demi satu, semuanya berakhir dengan kegagalan. Wu Yun menjadi cemas. Secara keseluruhan, dia telah menemukan lebih dari selusin sekte klan manusia. Dan menurut waktu rata-rata, 1,5 hari, itu berarti beberapa hari. Meskipun beberapa hari ini bukanlah waktu yang lama. Belum lama ini rencana awalnya, yang diperkirakan mencakup puluhan sekte. Namun, itu hanyalah rencana relatif. Saat ini, kegagalan Wu Yun yang terus-menerus berangsur-angsur berubah dari kekecewaan menjadi kekhawatiran, dan dia mulai memikirkan apakah akan berubah pikiran dan mencari cara lain. Kalau memang ingin terus mencari seperti ini, waktunya mungkin terasa singkat, tapi total waktu yang dibutuhkan sungguh mengerikan. Dan, setelah ditemukan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tinggal di sana? Itu adalah waktu yang tidak dapat diukur lagi. Temukan 3 lagi, dan setelah 3, jika masih seperti ini dan gagal terus-menerus, aku benar-benar harus memikirkan cara lain. Bisik Wu Yun diam-diam, yang bisa dianggap sebagai tekadnya. Lagi pula, kita tidak bisa terus-menerus menundanya seperti ini. Dan Wu Yun masih cukup percaya diri dengan keberuntungannya. Dia tidak percaya dia membawanya seperti ini. Ada lebih dari selusin berturut-turut, ditambah ketiganya dicari oleh lebih dari 20 sekte. Bukannya mereka benar-benar tidak dapat menemukan satu pun kultivator alam tertinggi. Setidaknya menemukannya adalah konfirmasi atas rencana Wu Yun. Hanya saja, terkadang selalu seperti ini. Ketika Anda mendapat keberuntungan, satu demi satu, Anda mendapat keberuntungan dalam segala hal. Dan ketika Anda kurang beruntung, itu sangat buruk. Di 3 sekte, selama 1,5 hari, Wu Yun masih tidak dapat menemukan kultivator tertinggi. Dia bahkan mengertakkan gigi dan menghabiskan 1 hari lagi mencari 2 sekte. Masih tidak menemukan apapun. Saat ini, Wu Yun benar-benar tidak bisa duduk diam. Tidak, aku benar-benar tidak bisa terus mencari seperti ini. Wu Yun berhenti, dan dalam pikirannya, dia sudah mulai menyiapkan rencana baru. Saat ini, dia sedang berdiri di puncak gunung besar. Dia tidak berhenti di dekat klan manusia karena itu tidak perlu. Duduk bersila di puncak gunung raksasa ini, Wu Yun berpikir sejenak, dan matanya perlahan tertuju pada langit di atas kepalanya. Ekspresi dan matanya agak rumit, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan dia tidak berbicara lama. Apakah kamu benar-benar ingin naik dan menemui para bajingan itu secara langsung? Setelah keheningan yang lama, kata-kata ini keluar dari mulut Wu Yun. Dia sangat tidak menginginkannya. Tapi selain itu, dia tidak memikirkan cara lain yang memungkinkan. Namun sepertinya keputusan sudah diambil, namun nyatanya Wu Yun tidak mengambil tindakan. Dia masih memikirkan apakah ada cara lain yang sedikit lebih aman. Memang terlalu berbahaya jika terburu-buru menghadapi klan Sengtian. Persis seperti itu, 1 hari lagi berlalu. Tidak ada jalan. Wu Yun tidak memikirkan cara lain. Tidak ada jalan lain. Saya tidak bisa menunda seperti ini. Peluang tidak pernah datang. Mungkin wilayah klan Sengtian tidak seberbahaya yang saya kira. Semua ini hanya saya yang mengkhawatirkannya. Lihat, hanya ketika kamu naik kamu dapat mengetahui apakah itu situasi putus asa atau sebuah peluang. Sudah diputuskan. Setelah lebih dari sehari berpikir dan ragu, Wu Yun akhirnya mengambil keputusan. Tidak peduli seberapa besar dia tidak mau dan tidak mau, ini adalah akibat yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dihindari. Kalau tidak, dia hanya bisa menunggu di sini. Tidak ada yang bisa dilakukan, tidak ada batasan waktu untuk menunggu. Ini adalah sesuatu yang Wu Yun tidak akan lakukan. Dia bukanlah orang seperti itu dalam hal kepribadian atau perilaku. Sebelumnya, pria parubaya dan pria pengkhianat yang saya tangkap dengan jelas menyebutkan bahwa orang-orang dari klan Sengtian memisahkan diri dari dunia yang kacau ini. Tepat di atas, mirip dengan dunia lain, dunia peri di mana. Hanya saja tidak ada perbedaan alami antara pesawat dan dunia di sini, jadi mereka membangun penghalang bagi diri mereka sendiri untuk membedakan suku mereka sendiri dari atas. Penghalang. Ini untuk mencegah umat manusia naik. Haha, kami tidak membeda-bedakan berdasarkan kekuatan, hanya ras. Klan Sengtian ini benar-benar ambisius. Mereka ingin menduduki dunia sendiri dan menjadi raja. Wu Yun diam-diam berkata pada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia perlahan berdiri. Siap terbang ke dunia kehidupan klan Sengtian. Adapun penghalang yang menghalangi umat manusia,
dia tidak menganggapnya terlalu serius. Karena penghalang itu tidak membedakan antara kekuatan dan ras saja, penghalang itu seharusnya mampu mengidentifikasi aura atau semacamnya. Dan jika Wu Yun kemudian menggunakan seni Dewa Bela Diri Taisang untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya, maka penghalang itu mungkin tidak dapat diblokir. Jika Anda tidak bisa mengidentifikasinya, tidak akan ada kendala apapun. Dan ini juga alasan mengapa Wu Yun tidak pernah menganggap serius penghalang itu dan tidak mempertimbangkannya. Itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali, jadi kenapa repot-repot memikirkannya. Seni Dewa Bela Diri Taisang, tidak hanya keterampilan dan kemampuannya sendiri yang transenden dan unggul. Dalam hal menyembunyikan nafas, itu adalah satu-satunya di dunia. Saya khawatir tidak ada teknik lain di dunia. Dalam hal menyembunyikan nafas, saya berani mengatakan itu dapat di peringkat di depan. Namun, semuanya sudah disiapkan di sini. Tepat ketika dia hendak melompat, langkah Wu Yun berhenti lagi. Dan matanya juga sangat terkejut dan ngeri, menatap ke tempat yang jauh di kiri depan. Di wajahnya, ekspresi ketakutan atau keterkejutan perlahan muncul. Bab 2899 Utusan Suci. Itu, aura yang sangat kuat, setidaknya untuk tingkat Sein, dan di antara orang-orang kuat tingkat Sein, saya khawatir itu juga merupakan jenis keberadaan tingkat atas. Tapi biasanya, di dunia yang kacau ini, kamu masih bisa memiliki aura seperti ini. Orang dengan kekuatan seperti itu hanya bisa menjadi pria dari klan Langit Suci. Tapi kenapa? Tidak, perasaan ini jelas bukan aura klan Langit Suci. Sebelumnya, aku bersama 4 klan Langit Suci. Satu-satunya pria yang pernah kulihat adalah meskipun keempat orang itu hanya berada di level dewa, aura mereka tidak akan berubah. Entah itu level dewa, atau level suci, aura milik kelompok itu sendiri tidak akan berubah. Setelah memikirkan hal ini, Wu Yun merasakan jantungnya tiba-tiba menciut, lalu wajahnya berubah drastis lagi, dan dia berkata hampir kaget. Ras manusia? Inilah nafas ras manusia yang kuat. Tunggu sebentar, tidak hanya ras manusia yang kuat, masih banyak lagi yang lainnya, saya tidak bisa membedakannya, tipe lain, tidak lebih lemah dari beberapa yang kuat. Orang suci ras manusia barusan aura. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak aura termasuk manusia yang kuat tiba-tiba muncul di sana? Hai, tidak mungkin, mungkinkah? Wu Yun tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Sesuatu yang tidak bisa dia percayai, tapi sepertinya itu hanya mungkin. Mungkinkah aura manusia kuat itu adalah aura manusia kuat yang sama dengan 4 orang dari klan Langit Suci yang disebutkan sebelumnya melarikan diri? Dan aura orang kuat lainnya, mungkinkah mereka kuat laki-laki dari ras lain yang, seperti orang-orang kuat dari ras manusia, juga melarikan diri saat itu? Tetapi apa yang ingin mereka lakukan ketika mereka berkumpul di sini sekarang? Ya Tuhan, tidak mungkin, mungkinkah? Wu Yun berkata lagi kalimat yang mengejutkan. Ide yang luar biasa namun sangat menarik muncul lagi di benaknya. Bukan berarti dia bersemangat karena beberapa ahli ras manusia hilang yang ingin dia temukan tiba-tiba muncul tanpa usaha apapun dan menyelesaikan rencananya. Tapi ide lain yang lebih luar biasa. Haha, kamu bajingan kecil, aku cukup beruntung membiarkanmu melarikan diri saat itu, tapi sekarang, kamu berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi klan Sengtian kami. Itu lelucon besar, bahkan jika seekor anjing liar memakannya. Empedu Macan Tutul, tidak akan seperti ini apakah kamu berani? Tapi itu bagus, ini menyelamatkan kami dari kesulitan mencarimu. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu di mana kamu bersembunyi, tapi tidak ada jejakmu. Kali ini, kalian berkumpul, tepat pada waktunya untuk menangkap Anda dan yang lain. Tangkap mereka semua dalam satu gerakan, tanpa meninggalkan siapapun. Sebuah suara keras datang dari arah jauh di mana aura orang kuat itu sedang melonjak. Kemunculan suara ini membuyarkan pikiran dan spekulasi Wu Yun. Kemudian, saya melihat beberapa sosok manusia bersinar dengan cahaya keemasan dan bayangan perlahan turun dari kehampaan di langit yang jauh. Sosok manusia cahaya dan bayangan emas tampak agak aneh, totalnya ada 9. Dan kekuatan 9 orang ini mungkin sangat mengerikan. Kemunculan 9 orang ini langsung menekan aura pembangkit tenaga listrik lainnya yang telah melonjak dan berfluktuasi sebelumnya. Dan di belakang 9 orang ini, ada juga sekelompok besar orang dari klan Sengtian. Namun, mereka yang mengikuti di belakang tidak sekuat itu. Mereka terlihat lebih seperti berada di sini untuk menghibur 9 orang. Semua fokus tertuju pada 9 pria yang diselimuti cahaya kemasan. Apakah 9 orang ini adalah orang kuat dari klan Langit Suci? Begitu mereka muncul, mereka menekan kehadiran banyak pembangkit tenaga listrik tingkat suci sebelumnya. Saya khawatir 9 orang ini juga merupakan makhluk teratas di alam suci. Klan Langit. Ya, mungkinkah ke-9 orang ini semuanya adalah Raja Klan Sengtian dan Tuan Suci yang mereka bicarakan? Wu Yun berpikir dalam hati secara diam-diam.
Tebakannya masuk akal. Namun, tak lama kemudian, tebakannya mendapat jawabannya. Dia salah menebak. Klan Surga Suci, 9 utusan suci, apakah Anda ingin menghalangi jalan kami hari ini? Sudah waktunya untuk memberitahu Tuhan Suci Anda untuk keluar. Di dunia yang kacau ini, kita dan ras lain dilahirkan bersama. Mengapa demikian? Kamu ingin berpikiran jahat. Kerugiannya hanya sesaat. Sekarang, kami kembali untuk membalas dendam. Di bawah, seseorang meraung dengan marah. 9 utusan suci. Wu Yun diam-diam berkata, ternyata itu bukan Tuhan Suci, tetapi hanya beberapa utusan suci di bawah Tuhan Suci. Tampaknya meskipun ke-9 orang ini sangat kuat, umat manusia kali ini karena senior dan senior dari ras lain berani memprovokasi secara terbuka, mereka pasti sudah siap. 9 utusan suci ini seharusnya tidak bisa dihentikan. Maka Holy Lord pasti akan datang. Ketika saatnya tiba, jika dia benar-benar bisa menghancurkan mereka di sekali gerakan, Yang Mulia, mulai sekarang, saya akan merasa lebih santai di dunia yang kacau ini. Saya harus pergi dan melihatnya. Dengan kata-kata rahasia, Wu Yun melangkah pergi, terbang menuju tempat yang jauh. Untuk membunuhmu, apakah Holy Lord perlu maju sendiri? Kamu tidak layak. Saat Wu Yun terbang, salah satu utusan suci klan Langit Suci bisa mendengar tangisan dingin. Penuh penghinaan, penuh penghinaan. Dan ketika dia selesai berbicara, dia mengambil tindakan. Dia mengangkat tangannya dan melihat cahaya keemasan yang menakutkan itu, seperti pilar surga, runtuh. Gelombang serangan yang menakutkan benar-benar membuat Wu Yun di kejauhan merasa sangat mempesona dan dengan cepat menarik pandangannya. Namun juga karena jaraknya yang terlalu jauh, Wu Yun hanya mengetahui bahwa sedang terjadi pertempuran sengit di sana. Tapi dia tidak tahu seperti apa situasi pertarungannya. Setelah mengambil tindakan, 9 utusan suci menghilang, dan hanya cahaya keemasan di udara yang terkadang menyapu dan terkadang meledak. Di darat, ada manusia kuat dan orang kuat dari ras lain yang jumlahnya tidak diketahui jumlahnya, berperang melawan 9 utusan suci ini. Serang kekuatan, rampas dengan liar. Ruang angkasa terus-menerus runtuh sedikit demi sedikit. Saya hanya tahu bahwa pertempurannya sengit, tetapi saya tidak tahu hasilnya. Tapi Wu Yun tidak terlalu khawatir. Karena manusia dan senior dari ras lain berani datang begitu terbuka, mereka seharusnya tidak bisa menghentikan 9 utusan suci, bukan? Belum lagi Holy Lord yang bersembunyi di baliknya belum muncul. Bahkan anggota klan Sengtian lainnya yang datang bersama 9 utusan suci belum mengambil tindakan. Bab 2810 Semua dewa berkumpul untuk menghancurkan langit. Saat jaraknya semakin dekat, kekuatan tumbukan yang dirasakan Wu Yun menjadi semakin ganas dan intens. Namun karena Wu Yun sudah siap, gelombang kejut ini tidak berdampak banyak padanya. Dan Wu Yun tidak terlalu dekat. Ia memilih tempat yang relatif aman yaitu tidak jauh atau dekat dan berhenti. Setelah menyembunyikannya, saksikan adegan pertempuran di kejauhan. Sesampainya di sini, kami sudah bisa melihat pertempuran di kejauhan. Meskipun gelombang kejut terus melanda, menjadi semakin ganas, meskipun tidak berdampak besar pada Wu Yun, namun tetap berdampak besar pada Wu Yun. Tapi fokus Wu Yun saat ini tidak sama sekali. Bukan karena dia terlalu terpesona menyaksikan pertempuran yang akan datang. Tapi pertempuran yang akan datang saat ini sedikit di luar dugaan Wu Yun. Dia awalnya berpikir bahwa ras manusia senior yang kuat dan ras lain di bawahnya pasti akan menang, jadi mereka berani menyerang dengan berani. Dengan kata lain, setidaknya, mereka tidak akan mampu menghentikan 9 utusan suci ini sekalipun. Apapun yang terjadi, Holy Lord harus dipaksa keluar untuk menentukan hasil akhirnya. Dalam hati Wu Yun, itulah yang dia pikirkan. Namun nyatanya, Wu Yun salah. Bukan salah besar, tapi dia pasti salah. Faktanya, Wu Yun sudah menyadarinya bahkan sebelum dia mendekat. Dia memperhatikan bahwa selama pertempuran sengit, kekuatan manusia yang kuat dan ras lain di bawahnya sepenuhnya ditekan oleh 9 utusan suci. Belum lagi kemenangan, itu bahkan bukan pertarungan sengit di mana lawan bertemu lawannya. Ia sepenuhnya ditindas dan dipukuli. Namun saat itu, Wu Yun terus berpikir karena mereka berani mengajak berkelahi secara terbuka, tidak mungkin hanya itu saja. Begitu Anda mendekati momen ini, Anda dapat melihat semuanya. Melihatnya dengan matanya sendiri, Wu Yun mempercayainya. Tidak peduli seberapa besar dia tidak mempercayainya, dia hanya bisa mempercayainya. Itu bukanlah pertarungan yang bisa dimenangkan. Ini bahkan bukan 50/50. Paling banyak 30-70. Peluang menang antara ras manusia dan orang kuat dari ras lain hanya 30%. Faktanya, ini adalah perkiraan Wu Yun yang paling konservatif. Jika kita membuat prediksi sebenarnya berdasarkan keadaan sebenarnya saat ini, peluang menang mungkin kurang dari 20%. Bagaimana cara melawannya? Kerugian total. Kolam King Tian, ini kolam King Tian.
Pasti kolam King Tian yang memberi kekuatan pada para bajingan ini. Terlalu kuat. Selama bertahun-tahun, mereka mengandalkan petani manusia sebagai pupuk. Kolam King Tian telah memberi mereka terlalu banyak kekuatan. Di bawah, aku tidak tahu. Seorang pria kuat dari suatu ras berteriak. Dan setelah mengatakan itu, yang dia dengar hanyalah jeritan. Pria ini terluka. Satu demi satu, jeritan luka terdengar. Itu semua adalah suara yang datang dari orang-orang kuat dari ras manusia atau orang-orang kuat dari ras lain. Tak satu pun dari 9 utusan suci yang terluka. Wu Yun sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Ini hanyalah pertarungan bunuh diri. Wu Yun tidak berpikir bahwa orang-orang kuat dari ras manusia dan ras lain ini mati secara bodoh. Mereka baru saja mendengarnya, dan mereka mungkin tidak mengharapkan hasil ini. Mereka tidak menyangka klan Seng Tian akan sekuat itu sekarang. Orang yang menyebabkan hasil ini adalah King Tianqi. Yang lebih mengejutkan Wu Yun saat ini adalah King Tianqi. Dia menjadi semakin penasaran dengan keberadaan seperti apa itu. Dia benar-benar bisa membuat klan surgawi suci ini menjadi begitu kuat. Tidak ada cara lain. Mari kita gunakan kartu truf kita. Jika tidak, belum lagi membunuh Holy Lord dan mendapatkan kembali dunia yang kacau, bahkan memukul mundur 9 utusan suci dan melarikan diri, saya khawatir itu akan menjadi masalah besar. Sekali lagi, seseorang pria itu meneriakkan kata-kata ini. Segera, saya melihat nafas mundur jauh ke belakang di tanah. Setidaknya ada 20 aura. Ini adalah jumlah manusia kuat dan ras lain yang menyerang di bawah. Apakah mereka terluka atau tidak, mereka semua mundur secara terencana. Mereka mundur dengan tertib dan tidak terburu-buru, jelas mereka pasti sudah punya rencana sebelumnya. Dan 9 utusan suci tidak menghentikan semua orang untuk mundur. Karena orang kuat dari semua ras tidak melarikan diri, tidak perlu menghentikan mereka. Mereka tampaknya tidak khawatir akan melarikan diri, juga tidak khawatir tentang kartu truf yang digunakan oleh orang-orang berkuasa dari semua ras. Mereka tenang dan percaya diri. Daerah ini telah diselimuti oleh kekuatan mereka dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Adapun yang disebut kartu truf. Mungkin karena mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Kami tidak takut dengan kartu truf apa yang akan digunakan oleh orang-orang kuat dari ras manusia dan ras lain ini. Pada saat ini, Wu Yun sedang menatap orang-orang kuat dari suku yang mundur dengan penuh harap di dalam hatinya. Harapkan mereka menggunakan kartu mereka untuk melihat apakah mereka dapat melakukan keajaiban. Semua dewa berkumpul untuk menghancurkan langit. Terdengar suara gemuruh yang keras. Ketika dia melihat lagi, 20 aura aneh yang telah mundur tiba-tiba berkumpul. Dalam kehampaan, pedang energi besar dengan cepat muncul. Itu adalah pisau panjang berwarna emas gelap. Itu sangat besar, sebesar gunung, dan penuh dengan penindasan yang sangat mengerikan. Wu Yun tidak tahu apakah ini kekuatan seni bela diri, kekuatan luar angkasa, atau kekuatan keterampilan suci dunia suci. Saya hanya tahu itu kuat. Aura yang terpancar dari pedang raksasa emas gelap ini. Dibandingkan dengan aura ketika semua orang berpencar untuk bertarung, itu pasti 20 kali lebih kuat dan menakutkan. Ini mungkin setidaknya 100 kali lebih banyak. Dan dengan kemunculan pedang raksasa ini, penurunan tadi sepertinya bisa berbalik dalam sekejap. Aura yang telah ditekan tiba-tiba berbalik, menekan kekuatan 9 utusan suci. Bajingan sialan ini masih punya tangan seperti itu. Mundur, pedang raksasa ini sangat kuat, jangan bersaing dengannya secara langsung. Mereka bekerja sama untuk mempromosikan gerakan ini, dan mereka mungkin tidak akan mampu mempertahankannya. Itu untuk waktu yang lama. Mari kita minggir dan menunggu mereka mengkonsumsinya. Setelah menggunakan kekuatan suci di dalam tubuh, bunuh mereka satu per satu. Adalah suara salah satu dari 9 utusan suci. Pada saat ini, 9 utusan suci ini tidak lagi memiliki kepercayaan diri yang tak terkendali seperti yang mereka miliki sekarang. Sepertinya mereka benar-benar tertekan oleh momentum pedang raksasa emas gelap ini.